Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada hadirin sekalian, pada jamaah sekalian, mari kita sejenak mentafakkurkan, memuhasabahkan tentang Ramadan kita di tahun 1442 Hijriah ini. Sejadi di tahun-tahun yang lalu kita sudah berupaya untuk menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya juga kita melihat Ramadan ini merupakan Ramadan kita yang senantiasa kita upayakan dalam hal mengamalkannya dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang bertambah. Baik dalam menjalankan ibadah siam itu sendiri, ibadah saum itu sendiri, maupun ibadah yang mengiringinya. Serta yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana membangun jati diri seorang mukmin dari tarbiyah Ramadan tersebut. Misalnya Ramadan atau puasa mengendalikan seorang dari sifat-sifatnya yang tidak baik. Sehingga ketika selesai kita tarbiyah Ramadan, kita sudah bisa memberikan pada diri kita ini semacam alarm. Jika ada keinginan hati kita, keinginan diri kita kepada hal yang tidak baik, alarmnya jadi memberikan peringatan. Misalnya sifat marah ya. Seorang mudah tercetus, lewat Ramadan dia diajarkan atau disuruh untuk mengendalikan diri terhadap marahnya. Kemudian Ramadan juga mempunyai banyak makna. Kalau kita simak Ramadan tersebut dari setiap penjelasan guru dan ustadz, dia mempunyai makna tidak hanya sebatas menjalankan puasa. Dia Ramadan tersebut disebut dengan Sayyidus Suhur, bulan penghulu semua bulan. Syahidul Jihad, bulannya bersungguh-sungguh memasuki sebuah tahapan yang kita bersungguh-sungguh dengan amal yang kita kerjakan. Berjihad dengan menundukkan diri kita, menundukkan segala sesuatu yang kita bisa terjadi kelalaian dalam hal kita menjalankan perintah Allah. Maka dengan kesungguhan itu tadi, di ibadah Ramadan ini menjadi sebuah ajang untuk kita melatih diri. Kemudian Ramadan juga mempunyai makna Syahidul Quran. Di Ramadan ini dijadikan Al-Quran sebagai bagian yang terdekat dengan kita. Maka orang-orang soleh, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bacaan Qur'annya diprioritaskan, dilatih untuk senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Maka kami mengajak Bapak dan Ibu, kita tekadkan tilawah Quran kita di bulan Ramadan ini ada target yang kita upayakan. Yang misalnya Bapak-Bapak belum pernah menemukan ujung dari menyelesaikan tilawah Quran dalam masa tertentu, niatkan Bapak Ibu, niatkan kita bisa mentargetkannya khatam di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu kami yang pernah mengkhatamkan, dinaikkan grade-nya. Misalnya sekali pernah khatam, coba kalau bisa 2 kali. Caranya, di setiap pergiliran waktu sholat itu kita jadikan waktu yang terbaik untuk kita dekat dengan Al-Quran. Sesudah subuh menjelang suruh ini, sholat Isra, Bapak Ibu buka. Caranya jangan diukur dengan target ainnya. Sudah suruh 1 ain sajalah gitu. Tapi ditargetkan berdasarkan ukuran waktu. Misalnya Bapak Ibu targetkan 15 menit. Oh memang masih kurang 15 menit. Cukup kan 30 menit. Nah seperti itu. Sehingga ditandai di 30 menit
di waktu pagi ini akan disambung nanti di waktu duha misalnya. Kemudian di ba'da zuhur dilanjutkan. Kita sama-sama Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengajak Bapak dan Ibu bukan berarti Bapak Ibu saja, kita semuanya mengamalkan dan ada fadilah, ada keistimewaan yang Allah berikan nanti ketika kita senantiasa berada di dalam perintah Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita coba maknakan, mari kita coba resapi, apa yang dibaca itu adalah yang dibaca juga oleh lisan Rasulullah. Apa yang dibaca kita pada hari ini itu juga yang disebutkan oleh Jibril kepada Rasul. Subhanallah. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perkataan-perkataan Quran ini bukan saja perkataan yang diucapkan oleh kita di Curup ini, tapi dia diucapkan sejak 14 abad yang lalu. Dia dibacakan ada di negeri yang turunnya Al-Quran ini, di Makkah, di Madinah. Dia juga dibawa oleh para orang-orang soleh menyeberangi lautan, menaiki seluruh daratan ini untuk disampaikan kepada setiap manusia. Bahkan dia menjadi asyifa bagi orang yang membacanya, menjadi penawar, menjadi rahmah, menjadi kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini menjadi ajang kita untuk melatih, membiasakan, mendekatkan diri kita kepada panggilan-panggilan Allah. Suatu ketika di abad pertengahan, mungkin kami pernah menyampaikan ini di beberapa waktu yang lalu. Ada seorang tokoh pemikir Islam dari Mesir. Beliau bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini seorang mujaddid, pembaru Islam. Apa yang dilihatnya, fenomenanya Bapak dan Ibu? Beliau ini seorang guru, seorang pengajar di Al-Azhar, Mesir. Sepulang mengajar, Muhammad Abduh ini melihat betapa mengenaskannya orang-orang Islam di Mesir. Mereka berada di dalam, di kantong-kantong masyarakat yang tertinggal, yang tidak memiliki akses untuk kehidupan yang layak. Lantas Muhammad Abduh bertanya kepada setiap orang di sana, apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami, kata orang-orang yang ada di pinggiran kota Kairo itu, kami bagaimana berjuang untuk mencari makan, dapat pagi kami pertahankan sampai sore, besoknya kami cari lagi, seperti itu. Muhammad Abduh bertanya, pernahkah tuan-tuan sekalian ini membaca kalam Allah? Mana sempat, kata orang-orang yang ada di pinggiran kota Mesir, tidak sempat. Pernahkah tuan-tuan hadir di masjid, mengharap pertolongan Allah dengan doa yang tuan-tuan lantunkan? Orang tersebut beralasan tidak punya waktu, jangankan untuk itu, untuk mempertahankan diri kami aja bisa makan dengan hidup layak ini kami sudah cukup bersyukur. Akhirnya Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa orang-orang di sekitaran, orang-orang muslim di sekitaran kota Kairo, di pinggiran kota Kairo tersebut, mereka orang Islam yang jauh dari Islam. Dan kehidupan mereka sangat mengenaskan. Akhirnya Muhammad Abduh suatu ketika pernah juga berjalan ke Eropa Bapak dan Ibu. Ke Eropa dan dilihatnya betapa makmurnya orang-orang Eropa. Betapa bersihnya negerinya, keteraturan masyarakatnya dan sebagainya. Lantas Muhammad Abduh pun juga melakukan riset yang sama. Ditanyanya identitas agama mereka, mereka adalah orang-orang yang penganut agama Kristen, Katolik dan Protestan. Ya.
agama Katolik dan Protestan. Lantas dilihatnya bagaimana pola kehidupan mereka. Mereka berada pada strata pendidikan yang maju, kehidupan yang layak, sosial masyarakatnya yang sudah maju. Tapi ditanya oleh Muhammad Abduh, apakah mereka orang-orang yang rajin ke tempat ibadah mereka? Lantas orang-orang Eropa mengatakan, kami tidak begitu meyakini dari apa yang kami imani. Kemudian bagaimana mereka dalam hal mengamalkan agamanya? Banyak dari mereka di abad pertengahan itu Bapak dan Ibu meninggalkan agamanya. Akhirnya dari dua peristiwa ini Bapak dan Ibu, Muhammad Abduh mendapatkan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Orang-orang Islam tertinggal karena meninggalkan agama mereka. Ulangi Bapak dan Ibu, kita orang Islam ini tertinggal dengan kehidupan ini, jauh dari kata baik dalam kehidupan ini karena meninggalkan agama kita. Sementara orang-orang Eropa, mereka menjadi maju, mereka menjadi terdidik dan pola kehidupannya membaik karena mereka meninggalkan agama mereka. Artinya sama-sama meninggalkan. Kita orang Islam meninggalkan agama kita, perintah dan semua yang menjadi syariatnya. Orang-orang Eropa meninggalkan agama mereka, apa yang menjadi keimanan mereka. Tapi lain maknanya, kalau orang Eropa meninggalkan agamanya, mereka memilih bagaimana pemikiran-pemikiran Islam dalam mengatur kehidupan ini. Dan cenderung mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Islam. Apa contohnya? Contohnya tentang membangun jati diri. Di dalam Islam diajarkan tentang kejujuran. Di dalam Islam diajarkan tentang hal-hal kebaikan. Di dalam Islam diajarkan tentang bagaimana membangun, melihat ayat-ayat Allah ini sebagai lahan ilmu pengetahuan, dan itu mereka terjemahkan dalam bentuk keinginan kuat mereka untuk menuntut ilmu. Bagaimana dengan orang Islam? Islam dilihat sebagai bentuk rangkaian ritual saja. Dia dipahami hanya soal bagaimana berdoa dan kemudian tidak dikaji lagi dari hal-hal yang bersifat apa yang menjadi perintah dan menjadi larangan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di abad ke-18, abad ke-19, di negeri kita tercinta Indonesia ini, pemikiran Muhammad Abduh ini dibawa. Ya, pemikiran Muhammad Abduh ini, tajdid ini tadi, pembaharuan Islam ini dibawa. Itulah yang dibawa oleh pembaru-pembaru Islam yang mereka mendirikan organisasi massa, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk membangkitkan lagi kesadaran untuk menjalankan agama ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejarah ini kami sampaikan rasanya masih relevan dengan pola pikir yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Banyak orang menganggap Islam ini sebagai sebuah hal yang diyakini saja tanpa diamalkan. Kita perhatikan saja Bapak dan Ibu bagaimana kita hitung jumlah populasi masyarakat Islam. Katakanlah misalnya di satu kelurahan. Dan mari kita bandingkan rasionya antara rasio keluasan area masjid dengan rasio jumlah populasi Islam yang ada di sekitar masjid. Mana yang banyak orang yang masih berada di rumah-rumahnya di luar jalan sana dibandingkan dengan orang yang berada di masjid ketika azan dikumandangkan. Sangat memprihatinkan sekali Bapak dan Ibu. Kira-kira itulah yang menjadi tolak ukur kita sederhananya. Kita jadikan itu tolak ukur sederhana saja. Bagaimana sesuatu yang menjadi syariat, fardu, dan nilai kedudukannya besar, orang kadang-kadang tidak bisa menghitungnya. Apa yang menjadi hal yang kurang untuk diragukan lagi? Misalnya perintah sholat sajalah. Orang yang mengetahui perintah sholat itu kan fardu Bapak dan Ibu.
wajib bila ditinggalkan berdosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Tahu orang itu. Tapi enteng saja semua orang, banyak orang meninggalkan sholat. Kemudian dihitung lagi, disebutkan oleh Nabi, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu nilai kedudukannya 27 derajat, lebih baik daripada sendirian. Tapi orang masih memilih sholat sendirian. Terus ditegaskan lagi, sholat di awal waktu itu lebih utama dibandingkan sholat yang diundurkan. Tapi orang lebih memilih sholatnya mundur lagi. Nah, jadi kurang apa lagi misalnya? Kita melihat fenomena atau gambaran pemahaman Islam untuk perintah sholat saja dulu. Jadi kalau umpama ada orang sekarang meneriakkan tentang, ayo Bapak Ibu sekalian, masyarakat muslim, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yuk kita kembali kepada syariat Islam, kita tegakkan syariat Islam ini di dalam kehidupan kita. Rasanya masih menjadi utopia itu, menjadi sebuah hal yang khayal sekali. Padahal syariat Islam itu pernah ditegakkan dan memberikan kemakmuran kepada negeri yang tegaknya syariat Islam. Dan sekarang ini pun terbukti Bapak dan Ibu. Terbukti ketika sebuah negeri menegakkan syariat Islam, negeri itu diberikan kemakmuran. Apa contohnya? Contohnya di Brunei. Ketika belum lama diberlakukan syariat Islam, eksplorasi sumber daya alamnya ternyata ditemukan di bawah Brunei itu potensi minyak dan gas yang sangat besar sekali. Saya tidak bermaksud untuk mengaitkan ketika sebuah negeri menjalankan perintah Allah lantas akan timbul minyak, tidak seperti itu yang saya maksudkan. Tapi janji Allah, jika sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami datangkan keberkahan kepada negeri tersebut dari langit dan buminya. Itu janji Allah, bukan janji saya. Apa contohnya lagi Bapak dan Ibu? Turki sekarang. Lebih dari 90 tahun Turki itu di bawah kungkungan hukum sekuler. Orang sholat di masjid dilarang, masjid dirubah menjadi museum. Wanita-wanita muslimah yang berjilbab disuruh copotkan. Dia negerinya diformat untuk menjadi negeri yang begitu menganut sistem barat. Tapi setelah qadarullah ditetapkan seorang pemimpin soleh, Recep Tayyip Erdogan memimpin dan mulai berangsur-angsur Turki kembali kepada ajaran Islam. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dari sekian banyak negara Eropa dan bahkan dunia, Allah mendatangkan keberkahan kepada negeri Turki. Kemakmurannya yang luar biasa. Pernah Turki ini dibuat semacam krisis keuangan oleh negara-negara barat. Jatuh nilai lira, mata uang Turki itu tadi. Tapi subhanallah, Allah menolong lewat kebersamaan rakyatnya, tidak bergantung kepada hutang. Mereka bangkit dan sekarang menjadi negara dengan ekonomi terkuat ya di Eropa maupun di Asia. Kami ingin memaparkan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agar kita menyadari ada mutiara besar di tangan umat Islam ini, yaitu syariatnya. Yang syariat ini sekarang baik dari orang-orang kafir maupun orang-orang mukmin yang munafik sendiri menghinanya. Ya, kita dengar banyak orang-orang liberal, orang-orang munafik yang menghina Islam ini. Padahal dia adalah mutiara yang luar biasa. Dia adalah mukjizat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan diteruskan oleh para sahabat dan terus sampai zaman kita sekarang ini. Yang harus kita tunjukkan bahwa Allah akan mendatangkan keberkahan kepada negeri ketika umat kaum muslimin ini menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kita kepada tentang nilai Ramadan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari gambaran tersebut, 1 bulan ini sekurang-kurangnya, kami ulangi, 1 bulan ini sekurang-kurangnya, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi sebuah rangkaian tarbiyah kita. Tarbiyah diri kita, tarbiyah keluarga kita,
tarbiyah kita di masjid, jamaah kita. Dan mau kita mencoba beralih Bapak dan Ibu. Beralih dari sesuatu yang selama ini kita kurang baik menjadi baik. Dan hal itu Bapak Ibu bisa indeks sendiri. Bayangkan bahwa indeks kiri dan kanan. Bagaimana caranya? Indeks kiri dan kanan itu tadi mulai misalnya terhadap sholat berjamaah. Bapak boleh mulai saja. Saya sholat berjamaahnya sudah rutin. Indeks contreng. Istiqomah. Apa indeks kanannya? Istiqomah dalam sholat berjamaahnya. Saya infaknya masih kurang. Indeks kanannya saya akan kuatkan. Terutama misalnya kita melatih atau istiqomah kita dalam infak subuh ini Bapak dan Ibu. Walaupun hanya Rp1.000. Karena Rasulullah SAW dalam setiap paginya itu dia mencari jika masih ada dirham yang masih bisa diinfakkan oleh Rasulullah. Nah, kita mencontoh perilaku Rasulullah ini Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu nanti ketika mau berangkat subuh ke masjid, pastikan ada uang yang kita infakkan di setiap pagi kita. Yang indeks yang ketiga misalnya contohnya lagi tilawah Quran. Indeks kirinya kita lihat tilawah Quran kita masih kapan sempat saja. Kita contreng kanan harus disempatkan. Apalagi contohnya Qiyamul Lail kita, Qiyamul Lailnya di indeks kiri masih sering bolong-bolong. Bapak Ibu masih sering bolong-bolong. Cuman waktu di hari tertentu saja Qiyamul Lailnya. Diindekkan di indeks kanannya kalau bisa setiap malam. Oh ya, ada yang sudah mengindekkan alhamdulillah setiap malam. Ini ke kita saja ya Bapak dan Ibu. Saya maksudkan ini bukan cerita ke orang lain. Saya ingin indeks itu tadi itu ada di diri kita. Oh, sudah setiap malam, tetapi masih kurang 11 rakaatnya. Diupayakan 11 rakaat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tarbiyah di Ramadan ini kita coba indeks itu. Gitu. Nah, nanti Ramadannya begitu juga. Tahun kemarin Ramadannya masih banyak lalainya, dibuat lalainya dikurangin. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Ramadan ini akan membangun kualitas sumber daya kita. Orang-orang yang berkualitas itulah nanti yang akan melahirkan orang-orang yang tangguh di setelah Ramadannya. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu punya semangat yang sama, punya keinginan yang sama. Jadi syarat keinginan tersebut Bapak dan Ibu ada 2. Ya, syarat bisa itu tuh ada 2. Kami ulangi, gambaran tadi bisa sholat berjamaah, bisa infak, bisa tilawah Quran, bisa sholat malam itu syaratnya ada 2. Yang pertama itu mengilmukan. Kita cari ilmunya supaya kuat motivasi kita. Yang kedua ada mau. Walaupun ada ilmu, nggak ada maunya, nggak juga dapat. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami berwasiat untuk diri kami dan kita semua. Mari kita coba. Allah masih memberikan kita umur insya Allah. Di tahun ini kita jadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik. Mungkin ada tanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Tidak usah ditanya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan dan kesolehan ini. Dan Allah hapuskan semua kekhilapan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kami yang menyampaikan banyak maaf. Mungkin ada beberapa perkataan kami yang menyinggung, membuat sakit hati Bapak dan Ibu. Karena Ramadan akan masuk ini, disampaikan jarinan 10 sabalih juga palu mau minta maaf. Minta maaf ya Bapak Ibu. Kok ada khilaf, ada salah meminta ambo ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak ada salah ke ambo. Ya, sudah baik semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, oh ya, ada anak kaki.